adat. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kasus perjanjian adat Cakak Pepadun. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada nama saya Oscar Mirando dengan NPM 2452011179. saya Clara Slasabila dengan NPM 2452011191. Saya Rama Alia dengan nomor NPM 2462011007. Saya Marisa Ananta Taufik dengan NPM 2452011137. Saya Gina Charova dengan NPM 2452011099. Di sini kami akan membaca pengertiannya terlebih dahulu, akan dibacakan oleh Rama Alia. Pengertian perjanjian hukum adat. Perjanjian adat adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam masyarakat adat berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan setempat. Perjanjian ini mengikat secara moral, sosial, dan hukum adat, serta dapat menimbulkan konsekuensi sanksi adat bila dilanggar. Dalam konteks Lampung, perjanjian adat dibuat melalui musyawarah atau nemuingima dan harus disetujui oleh penyimbang serta marga. Pengertian selanjutnya ada oleh Marisa. Cakak Pepadun adalah upacara adat dalam masyarakat Lampung. Pepadun untuk mengangkat derajat seseorang menjadi penyimbang atau pemegang gelar adat, misalnya Sultan, Minak, Raja Sultan. Prosesi ini bukan sekedar seremoni, tetapi bentuk pengakuan sosial yang menetapkan kedudukan seseorang dalam struktur adat dengan syarat biaya adat, restu marga, dan ritual tertentu. Nah, di sini ada gambar Cakak Pepadunnya ya. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada kronologi kasusnya akan dibacakan oleh Gina. Kronologi ISIS kasus. Kasus bermula ketika salah satu anggota marga di Lampung Tengah mengajukan permohonan untuk melaksanakan upacara Cakak Pepadun dan membuat perjanjian adat dengan penyimbang mengenai biaya dan syarat-syarat upacara setelah perjanjian disepakati. Sebagian keluarga menolak karena merasa tidak dilibatkan serta meragukan garis keturunan calon pemegang gelar. Meski ada penolakan, upacara tetap dilaksanakan, tetapi setelahnya muncul konflik karena pihak penolak menganggap gelar tidak sah, sementara penyimbang menuntut pelunasan biaya adat. Perselisihan ini akhirnya dibawa ke rapat adat besar yang kemudian memutuskan sah atau tidaknya gelar serta menyelesaikan sengketa sesuai hukum adat. Nah, selanjutnya ini ada pihak-pihak yang terlibat dari kasus tersebut. Yang pertama itu ada calon pemegang gelar atau keluarganya. Keluarga pihak yang ingin naik pepadun dan melakukan perjanjian adat. Yang kedua ada penyimbang adat atau dewan adatnya. Pepadun mereka menetapkan syarat biaya adat dan memberi legitimasi gelar. Yang ketiga itu ada marga dan kerabat satu sukuan. Terlibat karena gelar adat berdampak terhadap struktur kepemimpinan adat. Yang keempat ada aparat desa atau kecamatan. Dalam beberapa kasus, bila sengketa melebar, sering dimediasi pemerintahan setempat. Selanjutnya ada sanksi hukum. Sanksi hukum dibagi menjadi dua. A. Sanksi adat. 1. Pembatalan gelar adat. Jika perjanjian dianggap cacat, misalnya garis keturunan tidak sah atau syarat adat tidak dipenuhi. 2. Denda adat atau harta, uang, dan ternak sebagai bentuk pemulihan keseimbangan adat. 3. Mengulang atau melengkapi ritual jika pelanggaran menyangkut syarat upacara. 4. Sanksi sosial. Teguran atau pengucilan sementara atau larangan terlibat dalam musyawarah adat. B. Sanksi hukum positif. Jika sengketa menyangkut biaya atau uang prestasi, dapat masuk ranah perdata, gugatan uang prestasi, penyelesaian melalui mediasi desa. Keputusan adat dapat menjadi dasar putusan non legitimasi yang diakui negara. Selanjutnya ada dasar hukum yang akan dibacakan oleh Rama Alia.
Dasar hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar hukum positif. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan lembaga adat dan keputusan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Yang ketiga, Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adat tetap dianggap sah jika memenuhi syarat sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur kewenangan daerah dalam pelestarian adat istiadat lokal. Yang kedua, ada dasar hukum adat Lampung. Yang pertama, prinsip nemui nyimah, nengah nyampur, sakajama, titi gempeti, yang artinya musyawarah, keseimbangan, dan keselarasan dalam bermasyarakat. Yang kedua, legitimasi adat ditentukan oleh penyimbang dan marga, sehingga keberatan mereka dapat membatalkan upacara. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu Cakap Pepadun itu merupakan upacara adat penting dalam masyarakat Lampung Pepadun yang berfungsi mengangkat derajat seseorang menjadi penyimbang dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan melalui perjanjian adat. Perjanjian adat ini mengikat secara sosial, moral, dan hukum, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sengketa kasus di Lampung Tengah, menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dalam persetujuan marga, ketidakterlibatan pihak keluarga, serta perbedaan pandangan mengenai biaya dan garis keturunan dapat memicu konflik setelah pelaksanaan upacara. Penyelesaian sengketa pada akhirnya kembali pada lembaga adat melalui rapat adat besar yang menentukan keabsahan gelar serta sanksi bagi pihak yang melanggar. Dari perspektif hukum positif, perjanjian adat tetap diakui sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan diatur oleh prinsip pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Dengan demikian, penyelesaian adat menjadi prioritas utama, sedangkan jalur hukum formal hanya digunakan jika sengketa menyangkut prestasi atau kerugian materi. Terima kasih, itu pengertian materi dari kelompok kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kita, kepada Ibu. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.